Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Agustina dengan NIM 43 22 10 150, Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana. Pada video ini saya akan membuat langkah-langkah uji asumsi klasik dengan menggunakan IBM SPSS 22. Uji klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan juga uji multikolinearitas. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah Statistik Bisnis dan juga Praktikum dengan dosen pengampu Ibu Erna Setiani, Dr. SE MSc. Baik, langsung saja kita mulai videonya. Baik, langkah awal untuk penginputan ke dalam SPSS yaitu terlebih dahulu kita siapkan tabulasi data. Di sini saya telah menyediakan tabulasi data yang saya dapatkan dari perusahaan yang terdaftar di IDX dalam sektor properties dan real estate. Kemudian dalam data ini saya menggunakan sebanyak 20 perusahaan. Di mana data ini saya ambil dari annual report masing-masing perusahaan dengan perbandingan tahun 2020, 2021, dan 2022. Di sini saya menggunakan 7 variabel X, yaitu meliputi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan juga Size. Kemudian variabel Y-nya saya menggunakan return saham. Lalu untuk Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan juga Dewan Komisaris Independen saya dapatkan dari Annual Report pada bagian struktur organisasi. Lalu untuk kepemilikan institusional, saya dapatkan dari annual report pada bagian modal saham atau komposisi pemegang saham. Kemudian untuk leverage, saya dapatkan dari laporan posisi keuangan pada bagian liabilities dan total asset. Kemudian dibagi antara total liabilities dan juga total asset tersebut. Kemudian untuk size, saya dapatkan dari total aset pada laporan posisi keuangan, kemudian dirumuskan dengan rumus LN. Kemudian untuk variabel Y saya gunakan return saham, yaitu saya dapatkan dari harga saham 1 April atau 3 April dan harga saham pada 31 Maret. Baik, selanjutnya yaitu penginputan variabel X dan variabel Y yang akan diuji ke dalam aplikasi IBM SPSS. Pada tampilan awal aplikasi IBM SPSS ini terdapat data view dan juga variabel view. Yang pertama, kita klik menu variabel view untuk menginput 7 variabel yang telah diperoleh. Lalu pada kolom name kita isikan dengan tahun, selanjutnya emiten, selanjutnya DK, DD, KA, KND, KI, LE, UP, kemudian variabel Y-nya yaitu return saham. Kemudian pada kolom label kita isikan dengan tahun, yaitu tahun. Kemudian untuk emiten yaitu emiten. Kemudian untuk DK yaitu Dewan Komisaris. Kemudian DD yaitu Dewan Direksi. Kemudian untuk KA yaitu Komite Audit. Lalu untuk KIND yaitu Dewan Komisaris Independen.
Kemudian untuk KI yaitu kepemilikan institusional. Lalu left yaitu leverage. Kemudian up yaitu kita isi dengan size. Lalu return saham kita isi return saham. Nah, di sini labelnya sudah kita isi semua, kemudian kita pindah ke kolom type, di mana emiten kita ubah dari numerik ke string. Kemudian kita klik OK. Lalu untuk desimal kita pilih 0 untuk tahun. Lalu untuk emiten juga kita pilih 0. Kemudian yang perlu diubah lagi adalah di kolom measure. Kita ubah semua menjadi scale kecuali untuk emiten. Jika kolom measure sudah kita ubah semua menjadi scale kecuali pada emiten, lalu kita masuk kepada data Excel yang sudah kita siapkan, kemudian kita copy dengan CTRL-A. Kemudian kita masuk ke dalam SPSS kembali. Kemudian kita klik pada data view, lalu kita paste data ke dalam data view. Kemudian di sini sudah terlihat data-data yang sudah kita peroleh. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tahap uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, lalu ada uji autokorelasi, dan kemudian ada uji multikolenialitas. Untuk melakukan uji tersebut, maka di sini kita pilih analyze, lalu pilih regression, kemudian kita pilih yang linear. Selanjutnya untuk return saham kita pindahkan ke kolom dependent. Lalu untuk variabel X yaitu DK, DDKA, KIND, lalu ada KI, left, dan juga up, kita pindah ke kolom independent. Kemudian di sini kita pilih statistik. Di sini kita checklist pada bagian regression coefficient, yaitu pada estimate kita checklist, kemudian pada model fit di checklist, lalu descriptive, lalu collinearity, diagnostic, lalu ada Darwin-Watson, kita checklist juga. Kemudian continue. Kemudian di sini kita juga pilih plots. Lalu untuk bagian spread kita pindahkan ke variabel X. Kemudian untuk stress sheet kita pindahkan ke variabel Y. Lalu kemudian untuk kolom standardized residual plots kita checklist histogram dan juga normal probability plots. Kemudian di sini kita klik lagi save, lalu kita checklist pada bagian standardized, kemudian kita klik OK atau continue, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya di sini akan muncul output. Untuk selanjutnya di sini saya telah menyediakan Word untuk menganalisis
hasil interpretasi dari output SPSS pada uji asumsi klasik. Yang pertama itu kita akan menguji uji normalitas, di mana uji normalitas ini yaitu uji yang dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Yang pertama itu kita menggunakan dasar pengambilan keputusan probability plot. Ketentuannya yaitu menurut Ghazali, model regresi dikatakan berdistribusi normal apabila data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya, yaitu mengikuti garis diagonal. Atau sederhananya yaitu data uji normalitas dikatakan berdistribusi normal jika digambarkan dengan kurva lonceng simetris yang melandai di bagian tepi dan juga memuncak di bagian tengah. Kita akan menginterpretasi berdasarkan ketentuan output histogram dari uji normalitas ini tidak berbentuk seperti kurva lonceng simetris, sehingga dapat dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal, maka perlu dilakukan pengobatan data. Selanjutnya, untuk uji normalitas juga bisa menggunakan p-plot, yaitu ketentuannya model regresi memenuhi asumsi normalitas apabila pada gambar p-plot terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Di sini kita kembali kepada SPSS untuk melihat output p-plot. Nah, ini merupakan output p-plot dari uji normalitas. Kita kembali ke Word. Maka interpretasinya yaitu berdasarkan ketentuan output p-plot pada uji normalitas, di mana pada bagian titik-titik tidak mengikuti garis diagonal serta menjauhi garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas, sehingga perlu dilakukan pengobatan data. Kemudian juga pada uji normalitas bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test. Ketentuannya yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dianggap berdistribusi normal. Lalu selanjutnya untuk melakukan uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test, kita kembali ke SPSS. Kemudian di sini kita pilih Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih Legasi Dialog dan juga pilih One Sample KS. Di sini kita pindahkan unstandardized ke kolom test variabilis. Kemudian klik OK. Dan di sini telah muncul tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov test. Kemudian kita kembali ke Data Word untuk melakukan interpretasi. Interpretasinya yaitu berdasarkan ketentuan hasil output dari One Sample Kolmogorov-Smirnov test pada bagian asymmetric yaitu 0,00, sehingga hal tersebut kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dianggap tidak berdistribusi normal, sehingga perlu dilakukan pengobatan data. Selanjutnya di sini kita akan melihat hasil interpretasi dari uji multikoleniaritas, di mana uji multikoleniaritas ini adalah uji yang dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Lalu jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel berikutnya menjadi terganggu. Kemudian di sini ada ketentuannya, yaitu
Jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 artinya tidak terjadi multikolenialitas. Selanjutnya, jika nilai PIV lebih kecil dari 10,00 artinya tidak terjadi multikolenialitas. Selanjutnya di sini kita kembali ke SPSS untuk melihat output. Selanjutnya kita copy tabel coefficient ini ke dalam Word untuk melakukan uji hasil interpretasi terhadap uji multikolenialitas. Lalu interpretasinya yaitu berdasarkan ketentuan. Berdasarkan ketentuan ini, hasil output dari tabel koefisien dari uji multikolenialitas pada bagian kolom tolerance sudah lebih besar dari 0,10 serta pada bagian kolom PIV juga sudah lebih kecil dari 10,00. Maka kesimpulannya yaitu tidak terjadi multikolenialitas sehingga tidak perlu dilakukan pengobatan data. Selanjutnya yang ketiga adalah kita akan melihat hasil interpretasi dari uji heteroskedastisitas, di mana uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Lalu, jika ada varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda, maka akan disebut heteroskedastisitas. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini, kita dapat menggunakan, pertama ada menggunakan grafik scatter plot. Ketentuannya yaitu, jika terdapat pola pada grafik scatter plot SPSS, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur dalam kurung bergelombang, menyeluruh, kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Lalu sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik ini menyebar, maka indikasinya yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian kita kembali ke SPSS untuk melihat output dari heteroskedastisitas. Ini merupakan scatter plot, kemudian kita copy ke dalam Word. Lalu interpretasinya yaitu berdasarkan ketentuan. Hasil output dari grafik scatter plot uji heteroskedastisitas ini dapat kita lihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga tidak perlu dilakukan pengobatan. Kemudian untuk menguji heteroskedastisitas juga bisa menggunakan uji Glasser, di mana ketentuannya untuk uji Glasser ini yaitu jika nilai signifikan variabel lebih kecil dari 0,05 artinya terjadi gejala heteroskedastisitas. Namun jika nilai signifikan variabel lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glasser, kita masuk ke SPSS, kemudian pilih transform, pilih compute variable. Selanjutnya pada target variabel kita isikan res_2. Lalu di sini kita pilih all, kemudian klik tanda panah ke atas, lalu isi dengan unstandardized res1. Kemudian di sini kita tambahkan underscore res.
Kemudian untuk melakukan analisis regresi, kita kembali, lalu kita klik Analyze, Regression, pilih Linear. Kemudian untuk return saham di bagian dependen ini kita pindahkan, lalu kita ganti menjadi res 2, pindahkan ke dependen, lalu klik Statistics, kita unchecklist pada deskriptif dan juga collinearity diagnostic. Kemudian juga pada kolom residuals kita unchecklist Garbin-Watson. Kemudian pada kolom regression coefficient kita checklist covariance matrix. Lalu continue. Kita masuk ke plot. Untuk standardized residual plots, kita unchecklist histogram dan juga normal probability plot. Kemudian klik continue, lalu OK. Sehingga di sini akan muncul output. Kemudian pada output kita copy tabel coefficient res 2 ke dalam Word. Di sini kita akan menguji menggunakan uji Glaser, di mana ketentuannya yaitu jika nilai signifikan variabel lebih kecil dari 0,05, artinya terjadi gejala heteroskedastisitas. Namun jika nilai signifikan variabel lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Interpretasinya yaitu berdasarkan hasil output pada tabel koefisien uji Glaser heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa nilai signya atau signifikannya pada seluruh variabel telah lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sehingga tidak perlu dilakukan pengobatan data. Selanjutnya, untuk melakukan uji heteroskedastisitas, kita juga bisa menggunakan uji PAC, yaitu dengan cara kita kembali ke SPSS terlebih dahulu. Kemudian di sini kita pilih transform, lalu compute variable. Terlebih dahulu kita reset. Lalu pada target variabel kita isikan dengan nama PAC untuk menandakan bahwa ini merupakan uji PAC. Kemudian pada numeric expression kita pilih dahulu function groupnya menjadi arithmetic. Kemudian kita pilih ln. Lalu kita klik tanda panah ke atas, lalu masukkan unstandardized yang res 1. Lalu klik tanda ke kanan. Lalu di sini kita pilih tanda kali, kemudian pilih lagi unstandardized residual res 1. Kemudian pindahkan ke numeric expression. Lalu selanjutnya kita klik OK. Selanjutnya untuk menganalisis regresi kita pilih Analyze, lalu pilih Regression, pilih Linear. Pada kolom dependen ini res 2 nya kita keluarkan dahulu, kita ubah menjadi PAC. Kemudian kita pilih Save, lalu pada residuals kita unchecklist unstandardized. Kemudian pilih Continue, lalu klik OK. Kemudian di sini akan muncul output dari uji PAC. Di sini kita lihat pada tabel koefisien uji PAC, lalu kita copy ke dalam Word. Interpretasinya berdasarkan hasil output pada tabel koefisien uji PAC heteroskedastisitas, dapat dilihat bahwa nilai signifikan pada seluruh variabel sudah lebih besar dari 0,05.
maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sehingga tidak perlu dilakukan pengobatan. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah uji yang dilakukan untuk dapat melihat apakah terjadi korelasi di antara suatu periode dengan periode-periode sebelumnya. Yang pertama ini bisa menggunakan Darwin-Watson. Ketentuannya yaitu jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 dikurang DU, artinya terdapat autokorelasi. Kemudian, jika D terletak di antara DL dan 4 dikurang DU, artinya tidak terdapat autokorelasi. Lalu selanjutnya, jika D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU atau 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Selanjutnya kita masuk ke SPSS untuk melihat output, di mana di sini kita lihat dari model summary pada dependent variabelnya yang return saham atau variabel Y. Kemudian kita copy ke dalam Word. Selanjutnya untuk melihat interpretasi dari uji autokorelasi dengan menggunakan Darwin-Watson, pertama terlebih dahulu kita siapkan tabel Darwin-Watson di sini. Saya menggunakan K-nya yaitu 7 variabel, kemudian N-nya yaitu 60, di mana 60 ini didapatkan dari 3 tahun 2020, 2021, 2022, kemudian saya menggunakan sebanyak 20 perusahaan. Lalu 20 dikalikan dengan 3 sama dengan 60. Di sini diketahuinya DL sama dengan 1,3349 yang didapatkan dari tabel Darwin-Watson. K7 N60 1,3349. Kemudian DU-nya 1,8505 yang didapatkan dari DU Darwin-Watson. Kemudian DW yang didapatkan dari tabel model summary bagian Darwin-Watson 2,401. Kemudian 4 dikurang DU sama dengan 4 dikurang DU-nya yaitu 1,8505 sama dengan 2,1495. Maka di sini rumusnya yaitu DU lebih kecil daripada Darwin-Watson, lalu lebih kecil daripada 4 dikurangi dengan DU. Lalu hasilnya yaitu 1,8505 lebih kecil daripada 2,401, lalu ternyata lebih besar daripada 2,1495. Lalu berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi karena tidak sesuai dengan rumus, sehingga perlu dilakukan pengobatan data. Baik, yang selanjutnya ini kita masuk kepada tahap pengobatan data, yaitu untuk uji normalitas yang menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test. Pertama masuk dahulu ke aplikasi SPSS, kemudian di sini kita pilih transform, pilih compute variable, kemudian reset terlebih dahulu. Kemudian pada target variable kita isikan dengan ln underscore dk, kemudian kita pilih all pada function group, kita pilih ln pada function and special variable, kemudian klik tanda panah ke atas, lalu masukkan variabel dk atau Dewan Komisaris, klik tanda panah, lalu klik OK. Selanjutnya, lakukan hal yang sama sampai dengan variabel Y atau return saham. Kemudian di sini target variabelnya kita ubah menjadi lndb. Untuk
numeric expression-nya juga kita ubah menjadi ln Dewan Direksi. Kemudian klik OK. Kemudian lanjut transform. Target variabel diubah menjadi lnKA. Numeric expression juga kita ubah menjadi lnKA. Kita ubah lagi menjadi lnKIND. Kemudian numeric expression kita ubah menjadi ln Dewan Komisaris Independen. Selanjutnya kita ubah juga numeric expression-nya ke pemilikan institusional, kemudian klik OK. Klik transform lagi, compute variabel, ubah target variabelnya menjadi ln left, kemudian numeric expression-nya ubah juga menjadi ln left. Klik transform, compute variabel, ubah lagi menjadi ln up, kemudian numeric expression-nya juga diubah menjadi ln up atau size. Klik transform, compute variable, ketikkan menjadi lny atau ln return saham, kemudian pada numeric expression kita ubah juga menjadi ln return saham, kemudian klik OK. Kemudian untuk menganalisis regresi kita pilih analyze regression, kita pilih linear. Lalu untuk dependennya ini uji paknya kita keluarkan, kita ganti menjadi lny atau ln return saham. Kemudian untuk independence-nya kita ganti juga, kita keluarkan semua. Kita ganti menggunakan ln dk sampai dengan ln up. Masukkan ke independence, lalu klik save. Checklist pada residuals bagian unstandardized, lalu continue, lalu OK. Kemudian di sini akan muncul output dari regression. Setelah itu kita klik analyze, kita pilih yang non parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian pilih one sample KS. Lalu di sini kita reset terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan yang unstandardized res 4 ke test variable list. Kemudian klik OK. Lalu di sini akan muncul tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test setelah dilakukan pengobatan. Kemudian kita copy ke dalam Word. Interpretasinya yaitu berdasarkan hasil output dari tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Sesudah dilakukan pengobatan data, maka pada bagian asymsik-nya
yaitu 0,200 sehingga lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengobatan data pada uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test berhasil dilakukan. Di sini saya juga akan menampilkan kembali bagaimana hasil output dari uji Kolmogorov-Smirnov test pada uji normatif sebelum dilakukan pengobatan data. Dan ini merupakan hasil setelah dilakukan pengobatan data. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengobatan uji autokorelasi dengan menggunakan uji Cochrane-Orkut. Yang pertama, masuk terlebih dahulu ke aplikasi SPSS, lalu pilih transform, kemudian pilih compute variable. Lalu di sini kita reset terlebih dahulu. Pada bagian target variable kita tuliskan menjadi leg underscore rest. Kemudian kita pilih all pada function group, kemudian pilih leg 1, pada function dan special variable, kemudian naikkan, lalu kemudian kita pilih yang unstandardized pada rest 1, kemudian klik tanda panah, lalu klik OK. Kemudian kita kembali kepada data view. Di sini akan muncul kolom leg underscore rest. Kemudian kita pilih analyze, pilih regression, kemudian pilih linear. Lalu di sini kita reset terlebih dahulu. Selanjutnya kita pindahkan unstandardized residual rest 1 ke kolom dependen dan juga pindahkan leg underscore rest ke kolom independence. Kemudian kita klik save, lalu checklist pada residual bagian unstandardized, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Di sini yang kita jadikan acuan untuk langkah selanjutnya yaitu pada bagian leg rest minus 0,207. Lalu tahap selanjutnya yaitu kita klik transform, lalu compute variable, kita reset terlebih dahulu, kemudian pada target variable kita isikan dengan leg underscore X1 yaitu Dewan Komisaris atau DK. Dan pada numeric expression kita isi dengan Dewan Komisaris, pindahkan, kemudian klik tanda kurang, lalu kurung buka tutup, kemudian masukkan angka yang tadi menjadi acuan kita yaitu minus 0,207. Sini kita ketik minus 0,207, lalu kita pilih kali, kemudian kita pilih all, lalu di sini kita pilih leg 1, masukkan ke atas, kemudian kita pilih lagi Dewan Komisaris sebagai X1, kemudian pindahkan. Kemudian lakukan hal yang sama untuk variabel lainnya sampai dengan variabel Y atau return saham. Itu transform, compute variable, kemudian kita ubah menjadi lag DB. Lalu di sini kita ubah juga menjadi Dewan Direksi. Bagian ini juga kita ubah menjadi Dewan Direksi. Kemudian OK.
kemudian masuk lagi ke transform, complete variable, ganti menjadi KA, klik OK. Kita ubah menjadi IND, kemudian kita ubah menjadi Dewan Komisaris Independen. Ini juga kita ubah menjadi Dewan Komisaris Independen. Oke. Kita ubah menjadi left, klik OK, klik up. Lalu yang terakhir untuk variabel Y, itu return saham, kita masukkan, kemudian di sini kita masukkan return saham. Oke. Kemudian untuk menganalisis regresinya, kita pilih analyze, regression, linear, kemudian kita reset terlebih dahulu, lalu kita pindahkan log Y ke dalam dependen, kemudian log X1 sampai dengan X7 kita pindahkan ke independen. Kemudian di sini statistik kita pilih Darwin-Watson-nya. Untuk kolom residual kita klik continue. Kemudian kita klik save, lalu unstandardized-nya tidak perlu kita checklist, kemudian pilih continue. Lalu klik OK. Selanjutnya di sini akan muncul output. Kemudian dalam output ini kita lihat bagian model summary. Pada dependent variabelnya yang like Y, yaitu Darwin-Watson-nya itu telah berubah menjadi 2,028. Kemudian kita copy ke dalam Word. Di sini saya akan jelaskan pengobatan uji autokorelasi, yaitu interpretasinya. Diketahuinya DL dan DU itu masih sama seperti yang di atas berdasarkan tabel Darwin-Watson. Kemudian yang berubah adalah Darwin-Watson-nya, yaitu menjadi 2,028. Maka 4 dikurang DU yaitu 4 dikurangi dengan DU-nya, yaitu bertemu hasil 2,1495. Lalu masukkan ke dalam rumus, yaitu DU lebih kecil daripada Darwin-Watson, lalu lebih kecil daripada 4 dikurang DU. Kemudian hasilnya yaitu 1,8505 lebih kecil daripada 2,028, lalu lebih kecil daripada 2,1495.
Maka, berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengobatan data uji autokorelasi dengan menggunakan uji Cochrane-Ourkut dikatakan berhasil dilakukan. Baik, sekian dari video langkah-langkah uji asumsi klasik dan juga pengobatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.